Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, ini ada berita yang cukup mengejutkan ya. Kepala Badan Gizi Nasional buka peluang serangga jadi menu makan bergizi gratis di daerah tertentu. Ini konsepnya gimana nih guys? Di luar Nurul banget nih. Kok bisa kepikiran sampai serangga menjadi menu makan bergizi gratis? Ya walaupun di daerah tertentu yang di sana mungkin banyak orang suka makan serangga seperti belalang dan lain sebagainya. Tapi yang jadi masalah guys, justru adanya makan bergizi gratis ini untuk yang kesulitan makan nanti bisa makan makanan yang lebih baik gitu loh. Yang kemarin-kemarin makannya serangga sekarang bisa makan ayam, bisa makan telur, minum susu dan lain sebagainya. Bukan malah justru makan bergizi gratis diganti menu serangga gitu loh. Ini kan kocak. Dan juga ya, Pak Prabowo kan fokus banget nih sama makan bergizi gratis. Bahkan beliau sampai memotong anggaran untuk para pejabat itu agar nanti dialokasikan ke makan bergizi gratis. Walaupun hal itu kalau menurut Bung Rocky Gerung ya tidak apa ya, maksudnya harus memang benar difokuskan untuk makan bergizi gratis ini dari uang APBN gitu loh. Walaupun nggak tahu nih yang mau dipotong apa lagi gitu. Tapi memang tetap Pak Prabowo fokus dengan makan bergizi gratis. Mbok ya para pembantunya itu jangan ngomong yang aneh-aneh gitu loh. Jangan berstatement yang kocak gitu loh. Itu salah satu contohnya ya, menu serangga. Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu bisa menjadi menu di situ, kata Dadan di Hotel Bidakara Jakarta Selatan. Lalu netizen ada yang mengatakan nih, kalau gitu dicoba deh menjadikan menu makan siang para pejabatnya, para menteri dan lain-lain sebagainya gitu. Gimana coba perasaannya? Oke, coba kita lihat ya komentar netizen di akun X. Ini tweetan dari kompas.com. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan serangga seperti belalang hingga ulat sagu bisa menjadi bagian dari menu protein untuk program makan bergizi gratis. Coba kita lihat komentarnya guys. Tentang belalang dan ulat sagu. Kita ngelihatnya aja udah ngeri ya. Ya mungkin yang terbiasa ya biasa-biasa aja gitu. Tapi ya seharusnya adanya makan bergizi gratis itu makanan orang-orang yang biasa makan seperti ini itu menjadi makan yang lebih baik lagi itu loh. Uji coba ke para menteri dulu boleh. Nah bener nih, uji coba ke para menteri dulu nih. Dari Kobra, bagus tuh kalau jadi menu makan siang para pejabat. Serangga, kodok, curut, banyak mengandung vitamin dan karbohidrat. Ngeri. Anda pernah mengkonsumsi Pak? Kalau belum pernah nggak usah nyuruh-nyuruh makan serangga. Suapin ke anak-anakmu atau ke cucu-cucumu dulu. Terus diviralkan sebagai percontohan selama 5 tahun alias asupan balita anak dan cucumu. Tuh ya, sama rakyat dikembalikan lagi kepada si pembuat statement gitu ya. Nah setuju. Diawali dari anak-anak dan keluarga dikasih makan belalang, jangkrik, entung, ulat jati, ulat sagu. Kalau rakyat sih sudah biasa. Ditunggu videonya. Kepala Badan Gizi Nasional sekeluarga saat atau IG makanan bersama dengan lauk, serangga, dan entung ulat sagu. Nah dicoba dulu Pak ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Badan Gizi Nasional buka peluang serangga jadi menu makan gratis di daerah tertentu. Menarik sih, menarik. Ada benarnya juga, karena manusia itu termasuk dalam golongan hewan pemakan segala, omnivora. Jadi serangga pun bisa dimakan. Ada benarnya. Cuman hal seperti ini jangan hanya diterapkan di makan gratis saja. Kalau bisa dihidangkan pula di rapat-rapat pejabat, rapat presiden dikasih serangga, rapat anggota DPR dikasih serangga. Kalau bisa serangga beracun lah di sana gitu ya. Kalau bisa gitu. Karena proteinnya juga tinggi. Tergantung cara pengolahannya gimana ya, sehingga bisa aman. Serangga ini mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi. Kalau bisa juga serangga beracun ya, karena serangga beracun pun mempunyai kandungan protein yang sangat tinggi. Jadi bisa meningkatkan kreativitas, meningkatkan IQ, meningkatkan kualitas berpikir, meningkatkan
daya berpikir otak dari para pejabat itu, dari para pejabat ya, para pejabat. Kepala Badan Gizi Nasional mengungkapkan bahwa serangga bisa jadi opsi menu makan bergizi gratis ya. Waduh, katanya. Nanti bisa kalian sebagai orang tua terus nanya ke anak kalian, tadi di sekolah makan apa kalian? Makan lalat apa? Lalat. Bukan lalat, apa serangga itu? Belalang. Belalang. Itu mah makan belalang. Makan kecoa gitu ya. Ini lama-lama kok agak itu ya, mulai ngaco gitu ya. Agak ke distract dikit, fokusnya hilang ini orang-orang ini. Aduh, apa dulunya nggak pernah dikasih makan yang bergizi gitu ya. Ini lihat, walang. Ini walang lebih besar lagi dari kemarin ya. Ini akan saya makan. Kayaknya enak banget nih, gurih nih, masih hidup nih. Cutangnya keras ya. Apa ini mau dimakan mungkin ya? Makanya nggak usah ini cutang, masih ada ininya nih lihat. Rasanya agak getir ada ya, campuran ini rasanya. Apa kayak gitu Pak yang Bapak mau? Anak-anak Indonesia suruh makan belalang kayak gitu Pak maksudnya Pak? Kita aja ngelihatnya geli Pak. Aduh Bapak ini gimana? Ya bener kata netizen ya, dicoba di keluarga Bapak dulu gitu ya selama 1 tahun gitu. Nanti kalau udah sukses baru tuh rakyatnya dikasih makan kayak gitu gitu. Halo guys, pernah lihat belalang dan ulat sagu tentunya kan? Nah, pernah nggak mencoba memakannya atau mungkin pernah memakannya? Kalau saya sih belum pernah ya, dan nggak tahu apakah saya berani untuk mencoba memakan 2 serangga ini. Ya oke lah ya, kita bisa menyambut baik usulan ini ya karena ya kita bisa melihat bahwa serangga juga memang punya potensi sebagai sumber protein yang baik ya, tidak hanya bergizi tapi juga dapat meningkatkan keberagaman pangan ya. Dan ya para pendukungnya berpendapat bahwa pemanfaatan serangga ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber protein konvensional ya, yang semakin mahal dan sulit diakses. Nah, tapi banyak orang yang skeptis terhadap ide ini ya, karena banyak orang yang merasa jijik dengan gagasan mengonsumsi serangga yang dianggap tidak lazim dalam budaya makan di Indonesia gitu ya. Ya, banyak yang berpendapat bahwa meskipun serangga kaya nutrisi, tapi stigma sosial dan kurangnya informasi mengenai keamanan serta cara pengolahan yang tepat ini menjadi hambatan besar untuk mengadopsi ide ini. Ya kalau kata Pak Dadan sih, yang penting edukasi gitu kepada masyarakat mengenai manfaat gitu dan cara pengolahan serangga agar dapat diterima, program ini bisa diterima baik oleh masyarakat gitu. Sosialisasi tentang kehalalan dan keamanan konsumsi serangga ini juga harus dilakukan untuk mengatasi keraguan masyarakat dengan pendekatan yang tepat gitu. Nah, jadi dengan pendekatan yang baik diharapkan masyarakat dapat melihat serangga sebagai alternatif pangan yang tidak hanya sehat tapi juga berkelanjutan. Itulah katanya. Ya, tapi kalau menurut saya sih Pak ya, kemarin dikasih ayam aja udah banyak yang keracunan. Gimana dengan serangga? Mau bagaimanapun cara mengolahnya ya itu tetap serangga. Yang dimana nggak semua rakyat, semua orang itu nyaman kalau untuk makan serangga. Kadang dengan melihatnya saja kita udah merasa ya mohon maaf ya jijik gitu ya. Sebagian, mungkin memang sebagian juga ada yang merasa ya biasa saja gitu karena udah sering makan serangga. Tapi kan dengan adanya makan bergizi gratis itu untuk mengganti makanan-makanan rakyat yang mungkin tadinya sulit makan ataupun makanannya agak gimana gitu. Dengan adanya makan bergizi gratis itu jadi makannya jadi bergizi dan gimana ya, maksudnya merubah gitulah ya menjadi lebih baik gitu. Tapi kalau malah dikasih serangga lagi ya garuk kepala gua jadinya. Nah teman-teman semua, kan banyak tuh ya para menteri juga yang kaya-kaya tuh, menterinya Pak Prabowo gitu ya. Gimana kalau Pak Prabowo sendiri menyuruh untuk memangkas anggaran gitu ya. Nah para menteri coba dong bantu dengan mengurangi juga kekayaan kalian gitu ya untuk membantu rakyat gitu. Ya kan? Banyak loh yang kaya-kaya nih, contohnya seperti ini nih.
Emang bener ada menteri di kabinet Presiden Prabowo yang punya harta 5,4 triliun? Katanya punya koleksi mobil mewah, beberapa tanah di Jaksel. Siapa sih orangnya? Penasaran? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang menteri terkaya di kabinet Merah Putih. Sejauh ini, kata KPK, 123 dari 124 anggota kabinet Merah Putih udah melaporkan harta kekayaannya atau LHKPN. Emang kalau kita cek di lhkpn.kpk.go.id, data terbaru untuk tahun lapor 2024 belum keluar semua. Tapi yang pasti, menteri terkaya sejauh ini udah ketahuan. Siapakah dia? Dari ketiga paling kaya dulu deh. Meskipun data beliau dari Desember 2023, ada Menteri BUMN, Ketum PSSI, Erick Thohir. Kekayaannya nyampe 2,3 triliun. Pak Erick punya 34 tanah, 4 mobil, surat berharga 1,7 triliun, dan masih banyak lagi. Nomor 2 paling kaya, masih dari data Desember 2023, ada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Hartanya mencapai 2,6 triliun. Pak Wahyu punya 48 tanah, surat berharga senilai 2,2 triliun. Pak Wahyu, selain jadi menteri, dikenal sebagai pengusaha di bidang menara telekomunikasi. Dan di nomor 1, menteri terkaya di pemerintahan sejauh ini dengan data yang disubmit 31 Oktober 2024 dengan harta sebesar 5,4 triliun adalah Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Gokil. Ibu Widi punya 7 tanah di Jaksel senilai 152 miliar, 7 mobil dari Lexus sampai Bentley Flying Spur, surat berharga senilai 5 triliun. Dan nyatanya sebelum jadi menteri, Ibu Widi emang udah dikenal sebagai pebisnis. Ditambah dia adalah anak dari pengusaha energi dan batubara Wiwoho Basuki Cokronegoro. Jadi gimana? Apakah pas semua data LHKPN-nya dirilis, ada yang bakal ngalahin Ibu Widi? Gimana? Banyak kan? Kaya-kaya kan? Nah, ini nih bisa nih. Ayolah Pak, potong harta Bapak untuk membantu rakyat Indonesia. Mengenai anggaran pejabat yang dipotong juga oleh Pak Prabowo, coba kita lihat, kita dengar penjelasan dari Bung Rocky Gerung. Ini dia. Tetapi kalau makan siang gratis bergizi ini sekedar dikumpul-kumpulkan dari berbagai ruang fiskal lembaga maupun pemotongan uang yang dikirim ke daerah, itu juga belum menjamin bahwa pemberantasan kemiskinan melalui makan siang gratis ini bisa sustainable. Jadi harus diputuskan bahwa APBN harus betul-betul menyediakan porsi tertentu untuk menjamin makan siang bergizi ini. Tapi oke, buat sementara tentu caranya adalah memangkas kebutuhan tersier atau sekunder dari kementerian dan lembaga. Tentu tidak mungkin memangkas bantuan sosial yang memang bagian juga dari keperluan program pengentasan kemiskinan, dan nggak mungkin juga memangkas gaji pegawai negeri kan. Jadi dua hal yang memang nggak bisa diutak-utik lagi adalah gaji pegawai negeri karena memang juga diperlukan dalam keadaan ekonomi yang memburuk, itu daya beli turun, dan bantuan sosial. Jadi semua tema Presiden Prabowo adalah tema untuk memelihara peradaban minimal kita, yaitu kesehatan dan dapur emak-emak, kan itu dasarnya tuh. Memang harus dialokasikan dana APBN itu khusus untuk makan bergizi gratis ya. Kalau cuma main potong sana potong sini, kata Bung Rocky Gerung, itu tidak akan bisa kedepannya nanti gitu loh. Karena kan pasti akan ada perubahan-perubahan gitu ya. Nah, ya inilah Pak Prabowo yang ingin benar-benar membantu rakyat kecil gitu, yang dimana memberikan makan bergizi gratis langsung kepada rakyat gitu kan. Nah sementara memotong anggaran para pejabatnya, ya ini mantap juga sih ini ya kan, biar para pejabatnya juga nggak terus-terusan lah berfoya-foya. Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Sekian dari gua Pragama Mamat. Bagaimana komentar kalian mengenai makan bergizi gratis dengan serangga? Komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.